Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan saya Pendeta Mungki Aditya Sasmita dari GKI Sangkrah yang menyapa saudara-saudara pada hari ini melalui perenungan firman Tuhan. Untuk mengawali perenungan firman Tuhan itu, mari kita pertama-tama berdoa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan agar supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh Tuhan menolong kami juga untuk melakukan dan mewujudkan firman itu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membaca kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan demikian. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam dunia ini tidak jarang kita harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup. Harus bergumul dengan persoalan-persoalan yang tidak ringan. Tentu setiap orang memiliki persoalan dan pergumulan yang berbeda satu dengan yang lain. Dan tidak sedikit orang yang berada dalam pergumulan itu akhirnya tidak tahan, menyerah dan hancur karena persoalan-persoalan hidup yang melanda kehidupannya. Dan tentu saja tidak terluput adanya orang-orang beriman yang juga mengalami kelelahan di dalam pergumulan ini karena berseru-seru kepada Tuhan, tetapi rasanya Tuhan tidak bersegera menjawab doanya, sehingga mereka mengalami keputusasaan, mengalami apatisme, atau bahkan mungkin menganggap Tuhan tidak peduli pada dirinya. Tuhan tidak mendengar doanya, Tuhan tidak menjawab doanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja sebagai orang beriman, kita diharapkan untuk dapat teguh, tetap kuat di tengah-tengah pergumulan hidup yang ada. Karena pergumulan hidup memang tidak pernah memilih orang. Siapapun beriman atau tidak menghadapi persoalan-persoalan kehidupan ini. Itulah realita kehidupan ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk memiliki ketabahan, kekuatan. Ya. Dan jikalau kondisi kita seperti itu, maka kita patut untuk belajar dari pemazmur yang menuliskan Mazmur 13 ini. Sangat menarik karena dari 6 ayat yang kita baca, 5 ayat berisi tentang keluh kesah. Ya. Kita tidak tahu persis pergumulan apa yang dihadapi oleh pemazmur ini. Ia menyebut-nyebut adanya musuh, ya, musuh yang bersorak-sorai, musuh-musuh yang meninggikan diri. Tentu saja kita bisa menafsirkan atau menduga siapa musuh itu. Mungkin ia adalah pribadi, orang-orang yang membencinya, orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan atau menghancurkan kehidupannya, orang-orang yang menanti-nantikan kejatuhan dan kehancuran pemazmur. Tapi mungkin juga yang dimaksudkan dengan musuh-musuh itu impersonal, artinya ya kesulitan hidup,
masalah kesehatan, masalah persoalan-persoalan kehidupan yang berat, itu bisa dibahasakan sebagai musuh yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan pemazmur. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan apa yang diungkapkan oleh pemazmur tadi, nampaknya pemazmur ini sudah cukup lama berseru-seru kepada Tuhan, sehingga ia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Ya, itu menunjukkan bahwa ia sudah cukup lama bergumul, berseru, memohon kepada Tuhan. Berapa lama lagi Engkau mendengar dan menjawab doaku? Berapa lama lagi Engkau akan menyembunyikan wajah-Mu daripadaku? Itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Ia merasa bahwa Tuhan menyembunyikan wajah-Nya, menjauhkan dirinya dari pemazmur. Nah, itu sebabnya pemazmur mengalami kekhawatiran sepanjang hari. Ia juga dikuasai oleh kepedihan hati, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Ia memohon jangan sampai musuh-musuhnya melihat kehancuran dirinya dan bersorak-sorai karena kehancuran itu. Maka ia meminta supaya Tuhan memulihkan hidupnya, sehingga matanya berseri-seri, jangan sampai ia jatuh tertidur dan mati. Tetapi ia boleh bangkit, memiliki semangat, ya semangatnya dibangkitkan kembali dan bisa mengatasi pergumulan dan persoalan itu. Tidak membiarkan para musuhnya melihat kehancurannya, tetapi biarlah para musuh itu melihat kebangkitannya, bukan karena kekuatannya, melainkan kebangkitan kehidupannya, semangatnya dan sebagainya oleh karena pertolongan Tuhan. Dan pada akhir dari ayat 1 sampai yang ke-6 itu kita membaca keyakinan iman, sebab aku percaya pada kasih setia-Mu dan Tuhan telah melakukan hal yang baik kepada dirinya. Ini sebuah akhir yang luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menyebabkan sekalipun dia harus bergumul dalam waktu yang lama, berada dalam kekhawatiran, kecemasan dan kesedihan, tetapi pemazmur tidak hancur, tidak mati oleh karena pergumulan-pergumulan hidupnya. Kenapa? Karena ia tetap memelihara keyakinan bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh dapat dipercaya, sungguh dapat diandalkan. Dan dalam pengalaman hidupnya, Tuhan telah melakukan banyak kebaikan. Ini menjadi semacam janji dan sekaligus jaminan bahwa jikalau di masa lalu Tuhan sudah melakukan apa yang baik, kebaikan-kebaikannya dinyatakan kepada pemazmur, maka di kemudian hari juga akan dinyatakan kebaikan yang sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang menjadi kunci rahasia kenapa pemazmur dapat terus bertahan sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Ia tidak pernah membiarkan pergumulan atau persoalan itu menghancurkan iman keyakinannya, menghancurkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itulah yang layak diandalkan, satu-satunya yang sungguh dapat diandalkan, yang kepadanya ia dapat bersandar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau saat ini kita juga sedang bergumul dan menantikan jawaban Tuhan, janganlah kita putus asa, janganlah kita mengambil kesimpulan Tuhan tidak peduli kepada kita, tetapi percayalah dan bersabarlah menantikan pertolongan Tuhan. Semuanya akan datang pada waktunya. Tuhan akan menolong kita sebagaimana Tuhan juga menolong kita di hari-hari yang lalu. Maka dari itu, sesuai yang terkasih, belajarlah dari pemazmur ini. Betapapun beratnya pergumulan, ia tetap yakin kasih setia Tuhan itu sungguh dapat dipercaya, berlaku untuk selama-lamanya. Pertolongannya pasti akan dinyatakan kepada kita semua. Dengan keyakinan itu, kita akan dimampukan untuk kuat menghadapi pergumulan-pergumulan hidup.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami akan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis. Kasih setia yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Biarlah kiranya kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa juga boleh kami rasakan. Jikalau ada anak-anak-Mu yang saat ini masih terus bergumul dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya, ya Tuhan, dengarkanlah seruan, ratapan, dan permohonannya. Tuhan tolong, Tuhan angkat setiap pergumulan itu, sehingga anak-Mu juga boleh mengalami kelegaan. Dengarkanlah dan kabulkanlah ya Tuhan doa kami, karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.